Kisi-kisi tes wawancara PPS Pemilu 2024. Kisi-kisi merupakan sebuah format pedoman yang dapat berupa metrik untuk menulis soal menjadi suatu alat penilaian. Kisi-kisi soal tersebut dapat digunakan sebagai pedoman untuk membuat soal yang memuat secara lengkap kriteria dari soal yang akan disusun dalam sebuah tes. Dengan berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP 05/KPT-03-KPU-3 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP 05/KPT-KPU-1/2018 tentang petunjuk teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Menyatakan seleksi rekrutmen anggota PPS melalui 3 tahapan yang harus dilalui, yakni 1. Tahapan seleksi administrasi, memeriksa persyaratan dan kelengkapan dokumen calon anggota PPS. Kedua, tahapan tes tertulis manual atau tes CAT. 3. Tahapan seleksi wawancara. Berdasarkan keputusan KPU nomor 534 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 476 tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyatakan melakukan wawancara calon anggota PPK dan PPS yang dilakukan paling lambat 3 hari terhitung sejak tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis berakhir. Tes wawancara PPS dapat menugaskan PPK untuk melakukan wawancara terhadap calon anggota PPS pada wilayah kerjanya. Materi seleksi wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten Kota mencakup A. Rekam jejak anggota PPS. B. Pengetahuan tentang kepemiluan yang diantaranya 1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK dan PPS. Kedua, penelitian syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Dan ketiga, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. C. Klarifikasi tanggapan masyarakat. Untuk itu, kisi-kisi tes wawancara ini dibuat berdasarkan petunjuk teknis di atas dan bersumber dari berbagai pengalaman yang pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah sebelumnya. Kisi-kisi tes wawancara PPS Pemilu 2024. 1. Materi rekam jejak calon anggota PPS meliputi pengalaman dalam kepemiluan, pengalaman berorganisasi, riwayat pekerjaan, dan lain-lain. Motivasi peserta untuk menjadi PPS. Pengetahuan calon anggota PPS mengenai pekerjaan lainnya. Pengetahuan tentang kewilayahan satuan kerja masing-masing meliputi tentang wilayah desa. 2. Pengetahuan tentang kepemiluan yang meliputi 1. Calon anggota PPS harus mengetahui tentang
tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, PPS, dan KPPS. Kedua, calon anggota PPS memiliki kemampuan teknologi informasi dan memiliki kemampuan berbicara di depan umum. Ketiga, integritas calon anggota PPS dalam pekerjaan. Keempat, calon anggota PPS memahami betul tentang syarat dukungan calon perseorangan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kelima, calon anggota PPS mengetahui tentang teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu. Keenam, calon anggota PPS paham mengenai tahapan-tahapan pemilu 2024. 7. Calon PPS juga harus paham tentang dasar hukum pemilu 2024. Kedelapan, calon PPS harus paham dan mengerti tentang pemilih pemula dalam pemilu tahun 2024. Kesembilan, calon PPS memiliki pengetahuan tentang penyelenggara pemilu lain seperti tentang Bawaslu dan DKPP. Ketiga, klarifikasi tanggapan masyarakat. Di antaranya, bagaimana kiprah mengenai calon anggota PPS pada pemilu atau pilkada sebelumnya. Masyarakat dapat memberi tanggapan dan masukan terkait proses perekrutan anggota PPS pemilu 2024. Maksud dari semua ini adalah para anggota PPS yang direkrut oleh KPU ini harus bersikap netral dan tidak berasal dari partai politik. Pekerjaan sebagai PPS ini mengharuskan orang bersikap netral dan bukan bagian dari partai politik dan juga tidak berasal dari partai politik. Maka, dengan meminta tanggapan masyarakat untuk kemudian masyarakat melihat nama calon anggota PPS yang sudah dipublikasikan, apakah layak menjadi anggota PPS dan atau apakah mereka terlibat dalam partai politik atau tidak. Pemilihan umum tahun 2024 ini berbeda dengan pemilihan sebelumnya. Pada pemilu sebelumnya, anggota PPS ditunjuk secara langsung. Tidak ada masa tanggapan masyarakat dan validasi data seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia baru-baru ini. Sedangkan cara mengecek apakah calon PPS sesuai kriteria tersebut adalah dengan melihat identitasnya. Jadi ini hal yang berbeda karena pemilu sebelumnya tidak ada seleksi terbuka untuk calon anggota PPS dan juga tidak ada masa tanggapan masyarakat dan masa validasi yang dilakukan oleh KPU Republik Indonesia. Maka dari itu diperlukanlah tanggapan dari masyarakat. Tips lolos tes wawancara PPS Pemilu 2024. Berikut ini adalah beberapa tips lolos tes wawancara dalam rekrutmen PPS pada pemilu 2024. Di antaranya, ketika memperkenalkan diri, mulailah dengan mengucapkan salam dan lalu memperkenalkan diri Anda secara singkat. Jelaskan. Selanjutnya, akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Tunjukkan bahwa Anda tertarik dan berkomitmen dalam pekerjaan Anda sebagai anggota PPS dengan baik dan penuh tanggung jawab. Apabila Anda ditanya tentang situasi di mana Anda harus memilih satu dari dua pilihan yang sama penting, maka dahulukan pekerjaan Anda sebagai PPS. Jangan pernah menunjukkan sikap seperti yang seolah-olah menggurui pewawancara dan bersikaplah sewajarnya. Kuasai materi kepemiluan dan kewilayahan seperti jumlah penduduk, jumlah mata pilih di desa di mana Anda akan menjadi PPS. Demikianlah kisi-kisi tes wawancara
TPS Pemilu 2024 ini dibuat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video terbaru selanjutnya.